Kenapa saya percaya surga itu ada? Saya pernah ke surga. Dalam hidup saya sudah melihat Tuhan 2 kali. Jadi di surga nanti, nama Yesus adalah Yesua Hamasia. Dan kita memanggil dia di Indonesia Tuhan Yesus. Muslim Isa Al-Masih. Tapi di surga itu Yesua Hamasia. Nah, saya sebenarnya waktu lulus sekolah Alkitab tidak mau pelayanan. Karena pelayanan ini banyak proyek thank you-nya. Proyek terima kasih. Jemaat yang pelit sama murah hati, banyak yang pelit. Udah doa capek-capek, dalam nama Yesus, sampai ludah habis. Mau pulang, terima kasih pendeta, pulang pergi bayar sendiri. Karena itulah saya ambil keputusan saya bisnis. Saya bisnis sejak tahun 96. Saya umur 25, saya udah punya pabrik plastik. Dan saya tidak ada utang bank. Ini rekor saya sebelum saya bertobat. Termasuk saya bertobat. Saya seumur hidup tidak pernah utang bank. Dari saya lahir. Tapi rekor itu turun gara-gara istri saya. Tahun ini utang. Gara-gara apa? Istri saya ngomong, "Papi, kita belum pernah ngerasakan utang." Jadi dari saya belum bertobat sampai saya bertobat itu tidak pernah utang. Akhirnya gara-gara istri ini. Pi, rasanya utang kayak apa? Akhirnya apa? Ya terserah kamu gimana. Coba beli mobil kredit rasanya kayak apa? Karena belum pernah utang lah. Dan saya punya teman kebetulan ada di Nasmoko, Toyota. Pak Daud, gampang lah, nanti diatur sama nanti bunganya sama ini beli cash atau tidak cash sama aja. Udah beres aja. Ya udahlah nyoba. Jadi seumur hidup saya hanya utang 200 juta, Cok. Itu pun tahun ini. Saya ngomong istri saya, kamu aja dah. Nah, saya dari lahir sampai sekarang utang hanya sekali, Cok. Itu pun saya ngomong istri saya, bayar aja sekalian, pusing saya bang itu. Daripada setiap bulan ngasih-ngasih gitu loh. Nah, makanya istri itu bisa masuk, susah keluar. Siapa yang setuju angkat tangan? Yang setuju itu bapak-bapaknya masih gini semua. Ingat ya, kalau udah masuk uang ke istri, waduh keluarnya susah. Ya, betul? Ya udahlah dia mau ngerasain utang tahun ini. Ya udah, oke lah 1 tahun aja lah. 200 juta, udah kasih setiap bulan. Kenapa dibayarnya sekalian? Udah nyoba lah rasanya kayak apa gitu. Karena saya belum pernah utangnya, seumur hidup. Baru sekali itu aja. Nah, saya bisnis plastik saya berhasil. Saya umur 25 udah megang pabrik. Umur 28 sampai umur 30 tahun, saya sudah ngasih pengarahan ngajar di Akademi Polisi Semarang, Reserse Intelijen. Untuk penangkal pelumpuh ilmu hitam. Itu saya umur 28 sampai 30. Umur 30 sampai umur 40 saya jaga presiden. Nah, terusan setelah itu umur 41 turun pangkat, jaga Gilbert. Turun apa? Turun pangkat. Saya ikut Pak Gilbert 25 tahun. Kalau saya tuh sekalipun repot apapun, ditelepon saya jalan. Misalnya ini ya, sebenarnya ini saya ada urusan langsung berangkat. Nah, setelah saya bisnis, saya berhasil. Saya lupa panggilan Tuhan. Lupa panggilan Tuhan yang memanggil saya pelayanan.
Karena saya lihat jadi pendeta susah. Iman terus kapan selesainya gitu loh lah. Ya, udahlah. Waktu saya doa pagi, Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Ha? Matilah. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri aku waktu. Kalau umurku boleh diperpanjang, aku melayani Engkau sungguh-sungguh. Tapi beri aku waktu, walaupun hanya sesaat. Tuhan berkata, pulang. Makanya saudara yang pelayanan bandel-bandel, Tuhan ngomong pulang. Yang banyak bikin masalah, balik aja. Kan gitu. Tuhan enggak mau pusing ya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri aku waktu. Saya bayangkan kalau saya mati modelnya kayak apa. Nah, saya pamit sama mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedan apa? Stres apa? Nah, saya naik motor, boncengan sama temen. Kecelakaan motor yang paling bahaya, itu bukan yang di depan, tapi di belakang. Makanya sampai kejadian itu saya enggak mau naik motor di belakang, harus di depan. Karena yang di belakang enggak tahu apa-apa. Betul? No, saya naik motor. Wah, teman saya kencang ngebut. Wah, gini deh. Ada truk itu jalan kencang juga. Tanpa rating, mau nyalip, berhenti mendadak. Ini enggak sempat ngerem. Jadi karena di depan tahu, langsung gini. Saya kan enggak tahu. Mador langsung gini. Makanya kalau naik motor minta ke mana? Depan. Yuk belakang aja lah. Nah, begitu tabrakan buar itu gini. Roh saya keluar. Saya baru mengerti manusia tubuh jiwa roh itu ada. Saya lihat tubuh saya sendiri. Ada malaikat tingginya 3 meter. Malaikat itu 3 meter. Makanya enggak ada gambar malaikat anak-anak itu enggak ada. Enggak ada itu. Karena ada gambar malaikat anak-anak bawa sayap gini-gini kan enggak ada itu ada tuh. Itu malaikat anak-anak namanya. Malaikat itu tingginya 3 meter. Roh saya dibawa ke satu tempat. Ada tangga emas. Ada malaikat banyak sekali seperti derau air bah. Memuji menyembah Tuhan. Seperti derau air bah. Bung, bung. Dan malaikat itu bicara kepada saya dalam suatu bahasa. Nanti kita di surga bukan bahasa Indonesia. Termasuk bukan bahasa Inggris, ada bahasanya sendiri. Malaikat ngomong, itu. Ada bahasa sendiri. Tapi saya ngerti. Malaikat berkata, sebelum menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu. Ruang maha kudus. Karena engkau dilayakkan untuk masuk ruangan itu. Saya dibawa ke ruangan itu. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan saya terdengar nyanyian. Biar awan kemuliaanmu, itu lagu saya yang diberikan Tuhan. Turunlah memenuhi bait sucimu ke derau air bah. Malaikat itu berkata apa? Sebelum lagu-lagu pujian penyembahan dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu baru kita di bumi itu expired semua sebenarnya. Sana itu baru terus. Di sana tidak ada siang dan malam, tidak ada. Saya lihat tabut perjanjian. Malaikat itu berkata,
Apa yang dilihat Musa di gunung itu tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat ini. Jadi yang dibuat Musa itu adalah replikanya. Aslinya ada di surga. Saya lihat itu, kemah itu. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya kembali ke tempat itu, ke tangga emas itu. Tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Tidak ada. Karena yang di tahta itulah yang menyinari seluruhnya. Dan yang di tahta itu bicara, Daud, 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 Daud. Sebenarnya engkau sudah waktumu di tempat ini. Dan ingat, di surga tidak ada orang mati. Saat ini surga hanya ada Tuhan dan malaikat. Sebenarnya engkau sudah waktumu ada di tempat ini. Tapi karena umurmu minta diperpanjang, maka umurmu akan kuperpanjang. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Baru saya ngerti. Kita ini percaya Tuhan, udah dikenal Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menentukanmu. Nah, setelah itu Tuhan ngomong, tapi karena kau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, umurmu diperpanjang di muka bumi. Aku adalah aku, akulah YHWH, Yahweh. Akulah Yesua Hamasia. Sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Akulah Alfa, akulah Omega. Kayak layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai krisis 98. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan dimulai 2018, 2019, 2020. Krisis. Stagnat. Itu bulan 6, bulan 7, 2020. Tidak maju, tidak mundur. Sampai 2023. Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Nah, jelas? Jelas? Nah, Indonesia terpecah menjadi 3 negara. 1, Timor Leste sudah lepas. Kedua akan menyusul. Hari yang akan terjadi. Yang 2 mana Pak Daud? Tidak dikasih tahu. Pokoknya 2 menyusul. Hari yang akan terjadi. Santuan ngomong, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun nabi atau malaikat yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Nah, setelah itu, jadi tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Mari kutunjukkan. Apa yang kau tanyakan, ku jawab. Kecuali 1 kedatangan. Saya diajak jalan satu tempat. Lantainya emas semua. Dan di situ ada tembok kayak benteng air mengalir. Kayak terbuat dari apa? Batu blue safir, batu emerald, batu paparaca, batu cat eye. Dan batu mulia semua. Yang tidak ada adalah batu ake.
Jadi yang ada itu batu rubi, batu emerald, batu blue sapphire, batu paparaca. Setelah itu yang kelima, yaitu apa saudara? Batu cat eye, mata kucing. Jadi semua batu muli dan di sana tidak ada batu ake. Ngomong sebelahnya, batu ake. Dan apa yang terjadi? Saya diajak jalan. Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik enggak balik. Betul? Lebih baik enggak apa? Lebih baik enggak balik saya. Langsung ditunjukkan. Jadi apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir, itu sudah ada di sana. Ke layar lebar gitu. Hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang perempuan rambut lurus. Mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, nyari rambut lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Ada seorang anak perempuan kecil gini-gini. Ngeliatin saya terus, dia natap saya gini. Saya bertemu anak itu di surga. Gini, ngeliatin saya gini-gini. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangin, saya belum kenal istri saya, udah ketemu anaknya. Bayangin. Jadi saya lihat anak saya duluan. Padahal dia belum dibikin aja belum dah. Pacaran juga belum. Udah ketemu anak saya. Ini anakmu di masa depan. Hari yang akan ada seorang anak perempuan, dia ngeliatin saya terus gini. Itu anakmu di masa depan. Yes. Ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Yes. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. Yes. Tuhan, sudah waktunya kamu kembali. Tuhan, sebelum aku kembali, ada satu permintaanku, jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini. Apapun permintaanmu, ku kabulkan kecuali satu, kedatangan. Tuhan, aku minta satu aja. Jawab iya dulu. Engkau kan tahu dari awal sampai akhir. Sudah waktunya balik. Enggak mau, jawab iya dulu. Sudah waktunya balik. Enggak mau, minta satu aja saya. Baiklah, apapun permintaanmu ku kabulkan. Kecuali satu, kedatangan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu susah, modal hanya nekat. Aku minta satu aja. Apa itu? Cukup bisa beli apa-apa. Betul? Saya kan tidak serakah. Pokoknya cukup aja dah. Baiklah, engkau kemari. Saya ditumpang tangan. Selama engkau ada di bumi, engkau akan cukup. Sampai engkau kembali ke tempat ini. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Saya suruh naik kereta berkuda. Itu kudanya putih keluar apinya. Nah, saya kira kan modelnya take off kayak pesawat gini. Enggak, saudara. Gini, saudara. Jadi begitu gini, itu kuda berapi itu gini, langsung gini. Masuk tubuh saya. Terjadi keajaiban. Semua luka hilang semua. Dan Tuhan berkata,
lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Nah setelah itu mama saya, Daud mati kok hidup lagi. Nah, disitulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Lagu-lagu itu langsung saya tulis. Nah lagunya apa? Pernah dengar lagu ini? Rapnya ini. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediamanmu, biarkanlah rohmu tinggal di dalamku, di bait sucimu. Yang nyanyi Yonatan Prawira. Saya pernah dengar lagu itu, angkat tangan. Nah, dan lagu yang kedua, biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait suci. Nah itu, tahu enggak kenapa ada kata-kata gini? Ya Tuhan, ku rindukan hadiratmu, memenuhi hatiku, rohku sujud menyembahmu. Kenapa ada kata rohku sujud menyembahmu? Karena saya menghadap yang maha kuasa. Di situ saya baru mengerti arti kehidupan pelayanan. Sejak itulah saya melayani Tuhan sampai sekarang.